Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arido Sanjaya, di channel YouTube Sanjaya Retail. Apa kabar Sobat Sanjaya Retail? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan bahagia semuanya. Kali ini, tim Sanjaya sedang berada di daerah Sidoarjo, di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Tepatnya berada di depan sekolahan SMA Negeri 1 Tarik. Nama tokonya Hasil Abadi Mart. Jadi teman-teman yang ada di daerah Sidoarjo, Surabaya, Jokerto, Lamongan, dan lain sebagainya, teman-teman boleh mampir ke sini. Ini hasil dari proyek kami, tim Sanjaya Retail, yang kurang lebih sudah kami kerjakan 1 bulan lamanya. Dan alhamdulillah hari ini kita grand opening. Jadi luar biasa, ramai seperti biasa kalau grand opening ya, pasti ramai. Sebelum saya membahas terkait konsep toko ini, berapa modalnya, luas tokonya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport kami Sanjaya Retail, sehingga kami bisa mensupport teman-teman yang mau usaha minimarket di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kemarin kami juga baru saja selesai mengerjakan di Papua, di Jayapura. Setelah itu kemarin kita juga baru selesai juga grand opening di Jakarta, dan masih banyak sekali toko-toko yang kita kerjakan. Ada di Kalimantan, ada di Kalimantan itu 3 toko, terus kemudian ada juga di Lampung ya. Lampung kemarin kita sudah selesai grand opening, ini tambah lagi 1 toko. Alhamdulillah, dan itu semua berkat dukungan dan support dari Sobat Sanjaya Retail, berkat doa juga dari teman-teman semuanya. Dari itu izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sekali jika kami tim Sanjaya Retail kurang maksimal dalam melayani teman-teman semua, baik itu menjawab chatting di sosial media ataupun menjawab chatting di WA yang mungkin kiranya banyak salah. Saya mewakili dari teman-teman admin Sanjaya Retail mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Toko Hasil Abadi Mart ini saya sedikit cerita. Jadi sebetulnya toko ini sudah buka sejak beberapa tahun yang lalu, namun konsepnya masih konsep tradisional yang dulu hanya sekedar pakai etalase, pakai rak yang masih tradisional. Tapi setelah beberapa akhir ini atau 3 bulan terakhir ini, owner kami itu melihat video-video yang saya upload di YouTube maupun di TikTok, dan ternyata beliau berminat untuk mengupgrade tokonya supaya lebih menarik dan terlihat modern. Jadi sempat waktu itu saking pinginnya owner kami itu datang ke Karanganyar melihat hasil toko yang kita kerjakan. Terus kemudian waktu itu sempat menginap di situ, yang rencananya ingin mau mampir, tapi ternyata qadarullah belum jadi. Dan setelah kami mengerjakan 1 toko di Surabaya waktu itu di Sidoarjo, tepatnya di Terminal Bungur AC, konsumen kami atau owner kami atau klien kami menghubungi kembali bahwa beliau berminat. Kebetulan dekat juga lokasinya dengan Terminal Bungur AC. Lalu kemudian owner kami datang ke toko yang sedang kami kerjakan di Terminal Bungur AC. Beliau sangat tertarik sekali. Kamu bertemu dengan tim kami, akhirnya ngobrol panjang lebar, dan tim kami datang ke toko, melihat, mensurvei, baik itu luas lokasinya, area coverage-nya, terus kemudian desain bangunannya, apa yang kurang. Tim kami mencoba untuk memberikan masukan, dan alhamdulillah jadilah seperti sekarang ini. Yang dulu awalnya toko ini adalah toko yang fokus ke ATK, namun sekarang kita coba kombinasikan, kita sempurnakan lagi dengan barang-barang pelengkap yang lain, sembako dan lain sebagainya. Karena menurut survei tim kami, itu ada potensi lain selain dari sekolahan. Ternyata padat juga di belakang sekolahan pemukimannya. Sehingga akhirnya coba kita berpikir supaya lebih menarik lagi, supaya lebih lengkap lagi. Kita cek juga kompetitornya, kita cek juga pasarnya, ketemulah solusinya, ketemulah jawabannya, dan ini hasil dari jawaban tim kami setelah kita survei, setelah kita analisa. Masih saya lanjut dengan ceritanya. Setelah ngobrol panjang lebar, kemudian tanya untuk karyawannya seperti apa. Kebetulan teman-teman, untuk toko ini jumlah karyawannya 3, dan itu pun dikelola sama anaknya sendiri dan beberapa saudaranya. Karena owner kami itu ingin dan berharap sekali supaya usaha ini ada yang meneruskan. Sehingga akhirnya dari anaknya, kemudian saudaranya, kita ikut sertakan di dalam mengelola toko ini.
Karena owner pun juga punya kesibukan lain. Selain punya usaha ini, owner juga punya usaha lain. Beliau sebagai guru, dua-duanya, bapak dan ibu itu semuanya guru, yang kebetulan mengajar di SMP Negeri daerah Sidoarjo juga. Yang satu guru matematika, yang satu guru seni ya. Jadi beliau sangat sibuk sekali. Dan ada satu toko juga, ATK juga. Maka dari itu, dengan waktu beliau yang sangat padat, dan apalagi banyak sekali order-order terkait ini, usaha beliau yang satunya lagi, sehingga akhirnya toko ini dikelola sama anaknya. Berharap sekali semoga anaknya ini bisa mengembangkan dari usaha ini. Sekarang coba izinkan saya untuk mereview beberapa poin yang akan kami coba tuangkan dalam video ini. Jadi toko ini lokasinya itu berada di pinggir jalan provinsi ya, atau jalan apa ini? Jalannya ramai juga. Ini bukan jalan besar, namun ini jalan kecil yang ya saya pikir ada potensi di situ. Terus kemudian tampak mukanya toko ini juga saya seneng karena ini lebarnya 12 meter, jadi tampak dari depan itu luas sekali. Selain jalannya padat, jalannya rame, di depan toko ini ada sekolahan SMA Negeri 1 Tarik, di mana ternyata siswanya itu juga kalau pulang sekolah kadang suka mampir ke sini belanja. Terus kemudian di belakang situ banyak pemukiman juga yang rata-rata orang belanja itu perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit. Sehingga dengan adanya kita buka toko ini, harapannya pemukiman-pemukiman yang ada di belakang sekolahan itu bisa datang ke toko. Kalau kita bicara lokasi, luas lokasi ini 12 meter kali 5,5 meter ke belakang di pinggir jalan raya. Cuman memang yang jadi kekurangan buat toko ini adalah bahan parkirnya yang kurang luas ya. Jadi kadang memang agak susah kita berharap di traffic karena terbatasnya lahan parkir. Tapi nggak jadi masalah, kita coba ikhtiarkan dulu dengan kondisi seperti ini. Barangkali ini bisa menjadi salah satu potensi juga untuk kita fokus ke sekolahan sama pemukiman terdekat. Kalau trafiknya mungkin harapannya terlalu kecil, tapi untung alhamdulillah kita ada pasar atau ada market atau ada target, yaitu pemukiman dan anak-anak sekolah. Sekarang kalau kita bahas di dalam tokonya, ini ukuran mukanya 12 meter, ke belakangnya itu kurang lebih sekitar 5,5 meter. Jadi kita pakai yang tinggi 120. Kenapa tinggi 120? Kita menyesuaikan juga budget dari owner, karena owner menyampaikan bahwa budgetnya kalau bisa jangan terlalu tinggi mas untuk barang dagangannya. Maka dari itu kita berikan solusi, Bu silahkan pakai rak yang tinggi 120 supaya tidak terlalu banyak barang dagangannya. Rak tengahnya kurang lebih ada sekitar 11 set, dan rak pinggir seperti biasa kita pakai rak yang tinggi 170 cm. Ini ada kurang lebih sekitar 11 set. Terus kemudian di sebelah sana kita ada meja kasir. Nah ini meja kasirnya memang kita pakai meja kasir yang minimalis karena lokasinya kecil. Maka dari itu kita coba aplikasikan meja kasir minimalis ini untuk toko hasil abadi mat dengan kondisi toko yang tidak terlalu luas. Maka dari itu kita pakai meja kasir yang minimalis. Dan ada juga di depan neon box sama list plank. Itu sebagai informasi bahwa di sini ada minimarket ya. Kemudian kita pakai juga lemari pendingin 2 pintu dan 1 pintu. Terus ada yang menarik di sini teman-teman, karena toko ini awalnya adalah toko tradisional yang pakai etalase, sedangkan kita ingin coba mengupgrade tokonya supaya kelihatan modern. Dan kebetulan owner ini baru saja membuat etalase yang usianya juga masih sangat muda. Baru saja membuat etalase dengan jumlah yang banyak, yang akhirnya kita pakai dan kita manfaatkan untuk kita display barang-barang pecah belah seperti gelas, cangkir, terus kemudian ada cermin ya, macam-macam di situ. Ini memang jujur saja belum lengkap, sehingga akhirnya kita kombinasikan dengan tisu sama popok. Insya Allah nanti kita fokuskan di aksesoris-aksesoris yang unik-unik, karena pasar kita itu di depan sekolah anak-anak masih muda. Mungkin nanti bisa menjadi tambahan itu boneka atau mungkin jam dinding ya. Terus kemudian nanti bisa jadi aksesoris untuk anak-anak muda atau mungkin frame buat foto kayak gitu. Nah, di depan sana kita juga sudah siapkan etalase. Etalase itu fungsinya untuk display ATK karena di depan ada sekolahan, maka dari itu kita fokuskan ATK kita masukkan ke etalase. Daripada etalasenya nggak kepake, karena baru saja beli teman-teman. Baru saja owner kami itu membuat etalase baru, maka dari itu sayang kalau misalkan nggak kepake. Akhirnya kita manfaatkan etalase itu untuk ATK. Karena dekat sekolahan juga dan dengan lokasi yang sangat sempit, akhirnya kita coba
solusikan tidak pakai mesin fotokopi dulu, tapi kita pakai printer yang bisa scan, bisa cetak lebih banyak. Karena lokasinya yang masih kurang, akhirnya kita solusikan seperti itu dulu. Dan ternyata ramai teman-teman, banyak yang cetak, banyak yang minta dibantu buatkan skrip, cetak dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi harapannya nanti ke depan bisa lebih fokus lagi untuk mensupport anak-anak sekolah di depan toko. Jadi dengan review tadi yang saya sampaikan, berapa modalnya, terus kemudian berapakah total keseluruhannya barang dagangan, dengan luas toko 12 meter kali 5,5 meter, untuk perlengkapan minimarketnya kurang lebih sekitar 80 jutaan, kurang lebihnya ya. Terus kemudian barang dagangannya itu total ada 951 item, kurang lebihnya, hampir mendekati 2000, dan modal barang dagangannya sekitar 134 juta. Jadi artinya dengan modal aset 80 juta ditambah barang dagangan sekitar 134 juta, insya Allah 250 itu sudah cukup untuk membuka minimarket dengan ukuran 12 meter kali 5,5 meter. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi, punya harapan untuk membuat usaha minimarket, teman-teman jangan ragu-ragu, Bapak Ibu jangan ragu-ragu, silahkan konsultasikan dulu, karena konsultasi itu gratis, tidak ditanggung biaya sama sekali. Tapi konsultasi itu berbayar ketika tim kami datang ke lokasi, ngecek, survei, memberikan analisa, itu kami dibantu untuk transportasinya, perjalanannya ke lokasi Bapak Ibu. Yuk teman-teman, kita bersama-sama mewujudkan mimpi Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama membangun dan mengembangkan minimarket lokal. Jangan sampai kita kalah dengan minimarket nasional ya. Kita orang pribumi, kita orang lokal, harus berani untuk mengembangkan usaha ini. Minimarket jangan sampai mau dimonopoli, mau dikuasai sama minimarket nasional yang itu dari pihak asing ya. Ayo. Maka dari itu saya mencoba untuk membantu Bapak Ibu semua untuk mewujudkan usaha minimarket buat Bapak Ibu semua. Baik, saya pikir kurang lebihnya seperti itu review toko dari hasil Abadimat. Terima kasih sudah selalu mengikuti video dari saya. Terima kasih sudah selalu mensupport video dari saya. Terima kasih yang kemarin sudah order, terima kasih yang kemarin sudah memakai jasa dari kami. Dan mohon maaf sekali buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang chatnya belum terbales, yang project yang kita kerjakan ada yang kurang tepat, ada yang tidak sesuai. Saya mewakili dari tim Sanjaya mengucapkan banyak mohon maaf dan mohon maafkan kami. Kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali mendoakan Bapak Ibu semuanya. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kelancaran semuanya, keberkahan. Dan saya berharap serta berdoa semoga Sanjaya Retail bisa mensupport dan mendukung untuk mengembangkan usaha minimarket Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Saya Arido Sanjaya pamit. Sekali lagi maafkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.